Hayyul hadi bi ajmal dzikra. Bapak dan Ibu sekalian, yang kedua adalah bahwa ibadah itu memiliki aspek ritual dan aspek esensial. Ini yang menjadi tema kita kesempatan ini. Aspek ritual itu tata cara ibadahnya. Aspek esensial itu hikmah dan kebaikan atau tujuan dari ibadah itu sendiri. Sholat contohnya. Aspek ritual sholat kita tahu. Takbiratul ihram, membaca Fatihah, ruku, sujud, tasyahud, salam. Orang yang melakukan sholat dengan syarat dan rukun terpenuhi itu sudah sah ibadahnya. Dan dia sudah melaksanakan ibadah, sudah terpenuhi ritualnya. Nah, yang perlu kita tambah atau kita ingat adalah aspek esensial dari sholat. Yang kita lakukan selama ini sehari 5 waktu minimal. Nanti ada yang 9, ada yang lebih bahkan. 9 tuh berarti ada yang tahajud, witir, qobliyah subuh sama duha. Ada yang nambahin qobliyah zuhur, qobliyah asar, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib. Nah, itu nanti lebih banyak lagi. Nah, aspek esensial dari sholat itu yang pertama adalah mengingat Tuhan. Karena dalam Al-Quran, innani anallahu alladzi la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Allah bilang, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, maka tujuan dari sholat atau esensi dari sholat itu mengingat Tuhan, Pak. Wah, kalau saya sudah ingat berarti saya nggak usah sholat. Lah, salah. Karena dua-duanya harus terpenuhi, ritualnya terpenuhi, esensialnya juga terpenuhi. Bagaimana cara menjelaskannya? Nah, itu kita nanti akan banyak dapati penjelasannya. Salah satunya begini. Agama kita itu sudah memiliki aturan yang membuat kita selalu ingat Allah Subhanahu wa taala dengan sholat kita. Kita baru bangun tidur itu sudah disuruh ingat dengan sholat subuh. Luar biasa, baru bangun yang kita lakukan adalah sholat. Ya biasanya mungkin kalau sekarang ya buka WA sebentar, ngecek ada WA atau enggak gitu. Tapi setelah itu sholat. Nanti kita bekerja, di tengah pekerjaan kita disuruh sholat lagi. Lagi sibuk-sibuknya kerja, ingat Tuhan lagi. Supaya kita tahu bekerja kita, sehebat-hebatnya kita itu ada izin dari Tuhan, sehingga membuat kita berhasil atau tidak. Setelah itu sore hari suruh sholat lagi, ingat Tuhan lagi. Nanti pas menjelang malam sudah sampai rumah, mau istirahat, sholat lagi, sholat maghrib. Mau tidur, sholat lagi. Maka kita mengingat Tuhan dari mulai mata kita melek sampai mata kita terpejam lagi, kita mengingat Tuhan. Apa manfaat dari mengingat Tuhan? Manfaatnya adalah kita selalu tahu bahwa ada Allah. Bapak dan Ibu sekalian, kita itu bisa menjadi orang yang soleh kalau ada orang yang kita kagumi atau kita takuti. Saya kasih contoh, Pak. Ini hasil observasi saja, Bapak boleh setuju boleh tidak. Orang yang jalan-jalan, laki-laki jalan-jalan ke mall, itu dia bisa jelalatan matanya, ngelihat sana ngelihat sini, dan itu bagi saya manusiawi, Pak. Lumrah. Yang laki-laki yang perempuan juga sama, jelalatan. Entah jelalatan ngelihat orang lain atau jelalatan ngelihat barang yang dijual, itu manusiawi. Beda kalau dia jalannya bareng mertua. Nah, dia nggak jelalatan tuh, Pak. Bapak jalan ke mall bareng mertua, itu jadi soleh banget, Pak. Soleh sesoleh-solehnya kita itu. Sama mertua, Pak. Ada perempuan cantik ya kita biasa aja gitu. Apapun itu. Karena kita bersama dengan orang. Tapi kebersamaan kita dengan mertua terbatas. Nggak mungkin 24 jam kita bersama mertua. Ada saat dimana kita sendiri, di kamar mandi, di kantor, di mobil sendiri. Nah, sekarang siapa yang menjadikan kita baik setiap saat? Allah. Maka dengan mengingat Allah kita baik. Karena itulah orang yang sholatnya baik, itu akhlaknya baik, Pak, dimanapun berada.
Nanti kalau Bapak baca dalam surat Al-Fatih itu dinyatakan Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan mir rabbihim wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ciri dari umat Nabi Muhammad yang bersama beliau di surga ada bekas sujudnya, min atharis sujud. Itu cirinya. Sebagian orang menyangka cirinya ya jidat hitam ini, tapi bukan itu ternyata. Karena jidat hitam ini gampang. Saya di pesantren teman-teman tuh pada hitam jidatnya, bukan karena sujud, karena sering tidur di kelas gitu. Kadang-kadang hitamnya di sini, nanti tidurnya begini. Ternyata ciri yang bersama Nabi Muhammad adalah bekas sujud. Itu dijelaskan dalam surat Al-Ankabut kalau nggak salah. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bacakanlah wahai Muhammad kepada umatmu wahyu yang diberikan kepadamu dan dirikanlah sholat. Nah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu akan mencegah kita berbuat dan berkata-kata keji dan munkar. Maka ciri orang yang sholat itu mulutnya dijaga, Pak. Jempolnya dijaga, perbuatannya juga dijaga, tidak keji tidak mungkar. Kapan dia tidak keji tidak mungkar? Setiap saat, karena dia selalu ingat Tuhan. Saat sendiri dia ingat Tuhan, dia berbuat baik. Ada atau tidak ada orang, dia berbuat baik. Ada atau tidak ada orang, dia tidak berbuat buruk. Jadi semakin ingat Tuhan, semakin dikit dosanya. Jadi kalau ada orang jidatnya hitam, pakaiannya putih, pakai peci putih kayak saya, tapi mulutnya kok keji. Keji itu menyakiti orang lain, Pak. Dia ngomong ada yang tersinggung, dia ngomong ada yang marah. Itu belum masuk ke ayat yang tadi. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ada yang jidatnya hitam, tapi omongannya tidak lembut. Nah, itu juga. Wah, kalau gitu kita diajarin penakut. Bedakan antara tegas dengan kasar. Tegas itu harus, tapi mencaci maki itu keji yang harus kita hindari.